Shalom, jumpa lagi di channel Eklesia Kuriakon. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apakah kita sekedar tahu tentang Tuhan atau kita sudah mengenal Tuhan. Sebelumnya saya akan bercerita tentang kehidupan saya waktu saya masih kecil. Dulu waktu saya masih kecil, pilihan itu tidak sebanyak sekarang. Contoh, channel TV hanya TVRI. Itu pun dimulai dari jam 3 sore dan berakhir di jam 12 malam. Di luar itu ya hiburannya cuman radio. Kami mendengarkan sandiwara radio misalnya, atau mendengarkan musik-musik di radio. Tapi apakah kemudian zaman itu membuat saya tidak bahagia? Ternyata justru kalau saya ingat-ingat, zaman dulu itu malah untuk menjadi bahagia mudah sekali untuk dicapai, karena pilihannya terbatas. Kok bisa? Karena ternyata kalau saya bandingkan dengan zaman sekarang, di mana pilihan itu begitu banyak, misalnya channel televisi ada banyak, jenis hiburan ada banyak, itu kadang justru malah membuat kita bingung, apakah yang sesuatu yang kita pilih itu sudah yang terbaik, sehingga itu menimbulkan keraguan dan membuat kebahagiaan yang seharusnya sudah dicapai itu menjadi tidak utuh karena ada keraguan tersebut. Misalnya ini, kalau dulu bisa makan ayam goreng itu misalnya ketika dapat kunjungan atau berkat dari genduren atau selamatan, itu misalnya contohnya, ya sudah, karena opsinya ya cuman itu, tidak ada pilihan yang lain. Ketika mendapatkan lauk itu ya udah senang sekali rasanya, udah bahagia sekali. Tapi sekarang ketika kondisinya sudah berubah, bisa datang ke warung Padang misalnya, bisa pilih lauk sesuka hati, mau rendang, mau paru, mau ayam, ayamnya bisa digoreng, bisa dibakar, macam-macam. Ternyata kemudian ketika saya memilih salah satu lauk, kadang ada rasa ragu tuh, jangan-jangan ternyata limfa gulai itu lebih enak daripada rendang yang saya pilih, sehingga akhirnya kebahagiaan yang seharusnya sudah saya capai itu kemudian menjadi tidak utuh. Artinya apa? Ternyata tidak selalu pilihan yang banyak itu kemudian menjamin bahwa kebahagiaan itu mudah dicapai, atau pilihan yang banyak itu kadang justru membuat kita menjadi lebih ribet atau menjadi lebih sulit dalam baik menjalani hidup maupun kalau contohnya tadi kebahagiaan, ya mencapai kebahagiaan tersebut. Berkaitan dengan pilihan-pilihan yang sudah saya contohkan ini, sebenarnya kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sebagai manusia, sangat besar relevansinya, terutama dalam kita menjalani hidup yang benar di mata Allah. Dulu, sebelum Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk sehingga jatuh dalam dosa, pilihan hidup manusia itu ya hanya satu, yaitu hidup benar, hidup baik seturut dengan kehendak Tuhan. Namun setelah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, akhirnya kehidupan manusia jadi punya pilihan, tidak hanya yang baik saja, tapi juga yang buruk. Nah, ini kan kemudian menjadi lebih sulit kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan karena jadi ada pilihan. Ini membuktikan bahwa kadang dengan adanya pilihan itu tidak akan lebih mudah, tapi malah akan jadi lebih sulit. Tapi gimana lagi, faktanya kita sudah hidup di bawah kutuk dosa. Kita sudah mengerti apa yang buruk itu, sehingga menjadi tanggung jawab kita, dengan kehendak bebas kita harus memilih apakah kita akan menjalankan hal yang baik atau kita akan memilih untuk menjalankan hal yang buruk. Nah, terkait dengan bagaimana cara kita memilih antara hal yang baik dan yang buruk ini, pengenalan kita akan Tuhan sangat menentukan sekali. Jadi sebelumnya kita akan bedakan ya, pengertian tahu dan pengertian kenal. Kalau tahu itu menurut saya, mungkin nanti teman-teman bisa komen di bawah ya, tahu itu seperti apa sih? Kalau menurut saya tahu itu ya sekedar sekedar informasi, sekedar satu arah gitu, tidak ada interaksi, tidak ada keintiman, apalagi melibatkan emosi. Misal, saya tahu Pak Jokowi itu Presiden Republik Indonesia, istrinya Bu Iriana, anaknya 3, asalnya Solo. Saya tahu, tapi apakah saya kenal Pak Jokowi? Tidak. Apakah saya berinteraksi dengan Pak Jokowi? Tidak. Apakah saya
memiliki kedekatan emosional apalagi intim dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Jokowi, tidak. Tapi akan berbeda jika yang dibandingkan Pak Jokowi adalah istri saya misalnya. Saya nggak sekedar tahu tentang istri saya kenal istri saya, dan istri saya pun kenal saya. Jadi kalau tahu itu mungkin sifatnya lebih ke satu arah, tapi kalau kenal itu kedua arah. Kenal itu sudah pasti harus tahu dulu ya, dan sifatnya dua arah, dan biasanya ada interaksi. Contoh, misalnya ada seorang remaja, dia pengen kenalan dengan temen cewek temennya gitu. Misalnya namanya Agus, si Agus punya temen namanya Dini. Lah si Andre ini pengen kenalan sama si Dini. Kalau dia cuma sekedar pengen tahu namanya temannya Agus, dia cuma butuh tanya, Gus, teman cewekmu tuh siapa namanya? Dijawab si Agus, Dini, udah selesai. Tapi kalau si Andre ini pengen kenal sama si Dini, pasti dia pengen ditemukan oleh si Agus sehingga terjadilah interaksi. Mereka berkenalan, mungkin juga dengan perjabatan tangan, saling perkenalkan diri, bahkan kemudian kalau ada interaksi lebih lanjut mungkin bisa berlanjut menjadi sebuah keintiman dan melibatkan emosi. Itulah bedanya perkenalan dan tahu. Kalau tahu ya sekedar tahu saja, tidak ada kedalaman emosi dan keintiman seperti itu. Nah, masalahnya adalah kadang kita sebagai umat Tuhan itu kita tahu tentang Tuhan gitu. Oh, kita tahu Yesus itu siapa, kita tahu. Kita tahu kenapa Yesus harus disalib, kita tahu. Kita tahu doktrin-doktrin yang ada dalam gereja, kita tahu. Ya ada juga sih yang enggak, dan itu posisinya malah semakin lebih mengenaskan kalau kita tidak tahu tentang doktrin-doktrin gereja. Tapi kalaupun kita sudah tahu dan kita puas dan berhenti di tahap kita tahu, itu juga sebenarnya tidak jauh berbeda. Karena dengan seperti itu artinya kita tidak punya kedekatan dengan Tuhan. Kita tidak punya interaksi, bahkan kita tidak punya keintiman dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya keintiman dengan Tuhan, kita tidak kenal Tuhan, kita tidak melibatkan emosi kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya kita akan memberikan respon yang berbeda ketika kita mempunyai keintiman itu. Contoh, saya hidup dalam sebuah gereja. Tentu ada orang-orang yang saya kenal dan orang-orang yang sekedar saya tahu. Orang-orang yang sekedar saya tahu itu ketika saya dengar beliau sakit, ya mungkin saya sekedar mendoakan saja. Tapi berbeda ketika yang sakit itu adalah orang yang kenal dekat dengan saya. Respon saya pasti saya akan datang ke rumahnya, saya akan berdoa di sana, bahkan mungkin akan membawa sedikit makanan sebagai wujud kepedulian dan kasih saya. Artinya akan beda reaksinya, akan beda responnya ketika kita kenal dan kita sekedar tahu. Kalau kita kenal, pasti kita akan berusaha memberikan yang terbaik karena kita memiliki kedekatan emosi dan intim. Dan kita sebaliknya kita juga akan berusaha untuk tidak menyakiti orang yang intim dengan kita itu. Misalnya itu orang tua kita, istri kita akan berusaha untuk tidak menyakiti mereka. Kita akan berusaha untuk menjaga hidup kita sebaik mungkin agar pilihan-pilihan atau respon-respon yang kita lakukan itu tidak menyakiti mereka. Nah, inilah yang diperlukan. Kenapa kita harus kenal Tuhan? Karena ketika kita kenal Tuhan, maka pilihan-pilihan kita, respon-respon kita itu akan membuat kita memilih untuk tidak menyakiti Tuhan karena kita intim dengannya, kita memiliki kedekatan emosional dengannya. Sekali lagi beda kalau kita sekedar tahu ya. Kalau kita sekedar tahu ya mungkin kita akan memilih hal-hal yang tidak kita perhitungkan bahwa itu akan melukai hati Tuhan gitu. Oleh karena itu mengenal Tuhan itu sangat menentukan bagaimana pilihan-pilihan kita. Padahal sekali lagi saat ini
mau tidak mau kita punya tanggung jawab atas kehendak bebas kita untuk kita harus memilih yang baik di antara pilihan buruk yang ada. Nah, kalau pengenalan akan Tuhan itu begitu penting, lalu bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Sebenarnya cara mengenal Tuhan ya lewat firman-Nya ya. Firman-Nya kan ada yang tertulis dalam berupa Alkitab, juga ada firman juga yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan ya kita belajar firman-Nya, kita belajar Alkitab, kita baca Alkitab, kita juga pelajari tentang pribadi Yesus. Kalau dalam Alkitab mungkin teori-teori Tuhan itu adil, Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu cemburu dan sebagainya. Kalau melihat praktek hidupnya ya lihat Tuhan Yesus. Ada 4 kitab Injil yang kita bisa lihat bagaimana respon-respon Tuhan Yesus, bagaimana pilihan-pilihan Tuhan Yesus ketika dia berhadapkan pada suatu situasi. Itu menunjukkan praktek dari teori-teori yang ada di Alkitab seluruhnya gitu. Selain itu ya semakin sering kita melakukan interaksi dengan Tuhan, maka semakin dekatlah kita dengan Tuhan. Misalnya saya pasti lebih dekat dengan istri saya dibandingkan dengan tetangga saya. Kenapa? Karena interaksi saya dengan istri saya jumlahnya jauh lebih banyak dengan interaksi saya dengan tetangga saya. Oleh karena itu, kalau kita ingin kenal Tuhan dengan lebih dalam dan sangat intim, ya perbanyaklah interaksi kita dengan Tuhan. Misalnya lewat doa, pembacaan Alkitab, saat teduh, kita ikut PA, kita ikut ibadah, kita dengerin khotbah, kita memuji, muliakan Tuhan, kita diskusi, kita dengarkan channel-channel YouTube tentang pembahasan firman Tuhan. Itu membuat kita semakin sering berinteraksi dengan Tuhan, dan ketika kita semakin sering berinteraksi dengan Tuhan, maka peluang kita untuk lebih dekat dengan Tuhan akan semakin tinggi. Nah, kenapa sih sebenarnya selain kok kita itu harus mengenal Tuhan supaya kita bisa memilih dengan baik? Sebenarnya selain alasan itu, ada alasan lain juga sebenarnya. Kenapa? Karena kita itu siapa toh sebenarnya? Kita itu cuma manusia yang lemah dan bodoh, dan kita sudah mengalami kerusakan total. Tapi Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi itu, Tuhan itu mau loh mengenal kita. Ada banyak firman Tuhan di Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan mengenal umatnya, Tuhan mengenal domba-dombanya. Dan selain Tuhan itu mengenal kita, Dia itu mau loh kita kenal. Dia menuliskan tentang dirinya dalam kitab-kitab, dalam firman-Nya di dalam Alkitab. Dan tidak cuma itu saja, Dia mau loh menjadi manusia yang lemah, yang bahkan kemudian mati di kayu salib. Itu supaya kita lebih mudah untuk mengenal Dia. Kalau kita mengenal Dia lewat firman-Nya saja dalam Alkitab yang tertulis, bisa, tapi akan lebih mudah, akan lebih intim, akan lebih ada kedekatan emosional kalau kita melihat firman itu dalam bentuk wujud manusia, dan itu sudah dilakukan oleh Yesus. Kalau Allah sudah mau mengenal kita, Allah yang maha kuasa itu, Allah yang empunya langit dan bumi itu sudah mau mengenal kita. Dan Dia juga mau membuka dirinya, Dia bersedia untuk bisa lebih dikenal dengan kita. Dia mau menjadi manusia dalam rupa Yesus. Kenapa kita tidak mau mengenal Dia? Padahal kalau kita renungkan ya, ketika kita diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan yang luar biasa itu, bukankah itu merupakan satu karunia? Tuhan sudah mengenal kita terlebih dulu loh. Dan kemudian Tuhan bersedia untuk kita kenal lebih dalam melalui firman-Nya, dan kemudian lebih dalam lagi melalui Yesus. Dan bahkan untuk itu Dia mau merendahkan diri menjadi manusia. Kok kemudian kita tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang istimewa yang seharusnya kita syukuri? Seharusnya kita bersyukur sekali ketika kita bisa diperbolehkan untuk mengenal Tuhan. Bahkan kita bergairah untuk mengenal Tuhan. Sehingga kemudian ketika kita benar-benar sudah mengenal Tuhan,
kita bisa benar-benar bisa memilih pilihan yang tepat, yang bisa menyenangkan hatinya. Semoga ini bisa menjadi perenungan kita. Apakah kita selama ini benar-benar mengenal Tuhan atau hanya sekedar tahu? Sehingga dalam pilihan-pilihan dan respon-respon kita dalam menjalani hidup ini, itu menjadi pilihan-pilihan dan respon-respon yang berkenan di hati Tuhan. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.